Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-musyahidun wal musyahidat a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan lagi bacaan kitab Samaratul Ilmi wal Amal yang masih berada di itu perkara yang kedua, yaitu al-'abdu mas'ulun 'an ilmihi madza 'amila bih. Yaitu seorang hamba akan ditanya tentang ilmunya digunakan atau tidak. Maksudnya diamalkan atau tidak. Kita akan melanjutkan, kita akan sempurnakan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini. Qala al-muallifu hafizahullah, jaa an ghairi wahidin minas salafi annahu qala. Ada sebuah perkataan yang lebih dari salah seorang salaf mengucapkannya, ya, laitani anju min ilmi yuqsadu min al-ilmi alladhi ta'allamahu kafafan la li wala alai. Artinya adalah aduhai, aku bisa selamat dari ilmuku. Ya, maksudnya ini adalah ilmu yang dia pelajari, ya. Kafafan. Ya, cukup, lali wala alai. Aku tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa, itu aja udah cukup. Artinya begini. Ya, sudah cukup bagiku, aku bisa selamat dari ilmuku. Walaupun tidak mendapatkan pahala, ya, dan tidak mendapatkan dosa, bisa selamat aja udah syukur. Ya, maksudnya apa? Apakah dia tidak mau belajar? Ya, tidak demikian. Tapi maksudnya adalah, kata muallif sini, wa hadza mahmulun ala syiddati war'i salafi rahimahumullah. Ya, ini kemungkinan itu adalah karena apa? Ya, karena betul-betulnya sikap waroknya para salaf terdahulu, orang-orang salaf terdahulu. Ya, warok mereka, tidak bangga dengan amalan mereka. Ya, wa syiddati khaufihim, dan besarnya rasa khawatir mereka, takut mereka, ma'a salahi ilmihim wa amalihim. Ya, padahal ilmu mereka sangat baik dan amalan mereka pun baik. Kama qala Al-Hasan Al-Basri rahimallah, ya, sebagaimana Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innal mu'mina jama'a baina ihsanin wa makhafah. Ini perkataan sangat bagus, ya. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu, ya, jama'a, mengumpulkan pada dirinya, di dalam hatinya itu apa? Baina ihsan. Ya, dua perkara, yaitu perkara yang ingin berbuat baik, ya, dan di dalam hatinya ada rasa takut. Ya. Artinya ia berusaha beramal soleh, tapi sisi lain ia pun memiliki rasa khawatir, takut ditolak amalan tersebut. Ya, wal munafiqu jama'a baina isa'atin wa amal. Ya, sedangkan orang-orang munafik, ya, di mana mereka mengumpulkan dua hal dalam diri mereka. Antara apa itu? Antara berbuat buruk dan berangan-angan. Artinya mereka berbuat buruk, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, ya, durhaka kepada Allah. Tapi di sisi lain mereka juga lebih husnuzon, Allah ini maha maha pengampun, inilah, nggak apa-apa kita bikin dosa. Nah, inilah orang-orang, ciri-ciri orang munafik, ya. Fahuwa mahmulun ala hadza, ya. Nah, kemungkinan, ya, dibawa kepada masalah ini, ya, di mana para salaf terdahulu mereka menggabungkan dua hal, yaitu berbuat baik, di sisi lain mereka pun khawatir
amalan tersebut ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah perkataan ya dari Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, di mana beliau mengatakan adraktu aktsara min salasina sahabiyan. Nah, ini perkataan sangat bagus yang hendak kita ambil pelajaran darinya. Ya, kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Aku mengetahui lebih dari berapa? Lebih dari 30 sahabat, bayangin. Semuanya takut ya sifat munafik itu menimpa kepada dirinya. Bayangkan 30 sahabat khawatir ditimpa sifat munafik. Ya. Terlebih lagi kita yang mereka aja khawatir, harusnya kita lebih khawatir lagi nih. Ya. Oleh karena itulah fajama'allahu lahum baina maqamaini 'azimaini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang tersebut ya. Ya, di antara dua kedudukan yang agung. Apa itu? Maqamul ihsan fil amali wal ijadati fit ta'ah. Itu kedudukan di mana mereka ya bisa berbuat baik, beramal soleh dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Wa fil waqti nafsihi ya. Dan di waktu yang sama, selain mereka bisa berbuat baik, Allah kasih kemudahan mereka berbuat baik, beramal soleh, itu apa? Al-khawfi minallah. Ya, takut kepada Allah. Takut apanya? Ya, takut apa? Alla tutaqabbala minhum a'maluhum. Takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini muallif membawakan sebuah ayat, yaitu surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan itu sedekah, tapi di dalam hati mereka, bersama dengan itu hati mereka itu takut. Ya, takut yang dimana mereka sadar, tahu, ya takut ditolak maksudnya. Sadar bahwasannya kepada Allah lah mereka akan kembali. Ya. Di sini wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah faqultu, ya aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ya, ayat ini Al-Mu'minun ayat 60. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasraqun. Apakah orang-orang yang mereka ini adalah orang-orang yang meminum khamr? Ya. Maksudnya minum khamr orang-orang yang atau walladzina atau ya. Walladzina yu'tuna ma atau ya. Itu orang-orang, maksudnya ini adalah orang-orang apa yang minum khamr atau berzina atau mencuri dan mencuri ya, maaf. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya banatas siddiq, tidak demikian wahai putri as-siddiq. Ya, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Ya. Bukan orang-orang seperti itu, akan tapi mereka itu adalah orang-orang yang ya sumun, berpuasa,
sholat, sedekah, tapi dalam hati mereka pun khawatir amalan-amalan tersebut ditolak oleh Allah. Nah, ini adalah ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Ya, mereka itulah orang-orang yang ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, atau bersegera dalam kebaikan. Ya. Bayangkan mereka, ya, bukan yang dimaksud itu adalah orang-orang yang berzina, mencuri, bukan, tapi orang-orang yang beramal soleh loh. Beramal soleh, takut mereka. Takut, ya, amalan tersebut ditolak oleh Allah. Kemudian muallif melanjutkan wa qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini lebih lagi dalam ayat yang lain. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ya. Artinya ingatlah tentang apa? Tentang kisah di mana Nabi Ibrahim ya membangun pondasi. Ya, Baitul Haram, yaitu Masjid Al-Haram, ya, bangunan Ka'bah maksudnya. Ya, dan Ismail. Ya, kita harus ingat tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun pondasi bangunan Ka'bah. Mereka mengatakan apa? Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya, Rabb kami, terimalah dari kami, maksudnya lah amalan kami. Ya, surat Al-Baqarah 127. Nah, ini ayat agung sekali, hendaknya kita berusaha amalkan setiap hari. Ya, karena kita tidak mengetahui amalan kita ditolak atau diterima oleh Allah. Tapi tentunya kita sebagai orang beriman, ya, berusaha minta kepada Allah tiap hari baca ini agar amalan kita diterima oleh Allah. Tentunya ya. Karena kita harus khawatir, bukan kita merasa bangga ya kita beramal soleh, ya, sukses beramal soleh, kita merasa amal kita diterima, lah. Tapi kita harus memunculkan sifat khawatir amalan tersebut ditolak. Ya. Kemudian ada seorang namanya itu Wuhaib Ibnul Warad rahimahullah, di mana beliau membaca ayat ini. Ya, membaca ayat ini wabaka. Tapi dia bersedih. Wuhaib bin Al-Warad itu bersedih. Qal, dengan mengatakan, ya Khalilar Rahman, ya wahai Nabi Ibrahim, ya, tarfa'u qawaima baiti Rahman wa anta musyrikun alla yaqbala mink. Ya, engkau membangun pondasi-pondasi Ka'bah, tapi engkau sendiri ya masih takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalanmu tersebut. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.